Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Wibowo dengan nomor NIM 220 36037. Di sini saya akan menerangkan materi hubungan fikih dan sains. Sebelum memasuki materi, apa sih ilmu fikih dan sains itu? Ilmu fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Dan ilmu fikih secara istilah itu apa? Nah, saya akan jelaskan. Cara istilah yaitu ma'rifatul bil ahkam asyariyatu al-alamiyah bi'addalatiha at-tafsilah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil yang sudah diperinci. Fikih menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya ilmu fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf, baik wajib, hadhar, nadhab, karohah, dan ibadah. Terus selanjutnya apa sih ilmu sains itu? Kata sains berasal dari kata Latin atau scientia yang berarti ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris memiliki arti berdasarkan pengalaman. Terus selanjutnya hubungan fikih dan sains. Sebelum memasuki hubungan fikih dan sains, apa sih hubungan fikih dan sains itu? Saya akan jelaskan. Jadi, hubungan fikih dan sains harus diakui bahwa hubungan yang terbentuk antara fikih dan sains memang termasuk kompleks. Terus, pemikiran yang berkembang seputar isu-isu apa? Isu-isu sains modern begitu beragam dan bahkan berubah-ubah begitu cepat. Akibatnya, upaya memetakan hubungan antara fikih dan sains itu pun menjadi tidak begitu mudah. Kondisi inilah yang barangkali menjadi faktor utama mengapa Mosa menyatakan bahwa koherensi epistemik antara fikih dan sains pada masa modern sudah tidak lagi jelas. Sungguh pun begitu jika ditelisik lebih cermat dan utuh. Hubungan yang terbentuk antara fikih dan sains
pada masa modern sebenarnya bisa diklasifikasi menjadi berapa? Menjadi dua, yaitu pola dasar yaitu integrasi, kedua pola non integrasi. Yang pola saya akan menjelaskan pola integrasi itu apa? Itu adalah ilmu falak. Ilmu falak adalah contoh paling nyata dengan hubungan integrasi sampai mutualistik antara fikih dan sains, mulai masa klasik hingga masa modern. Terus pola non integrasi. Apa pola non integrasi itu? Dalam relasi non integrasi seperti disinggung di atas, hubungan yang terbentuk antara fikih dan sains secara umum banyak mewarnai. Terus saya contohkan permasalahannya. Permasalahannya gini. Larangan menikahi mahram. Nah, kenapa kok dilarang menikahi mahram sendiri? Saya akan menjelaskan. Gini. Mahram adalah orang yang masih termasuk sanak atau saudara yang dekat karena keturunannya atau tunggal rusuk atau sesusuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah. Nah, itu mengapa demikian? Secara ilmu sains, tetesan ASI yang keluar dari wanita itu yang menikah dengan mahram terdapat unsur-unsur yang melindungi vitalitas tubuh anak yang dilahirkannya seperti otak. Terus masalah kedua, larangan memakai cincin emas bagi seorang laki-laki. Nah, ini kenapa kok dilarang memakai cincin emas bagi seorang laki-laki? Kok enggak perempuan juga gitu kan? Ya, padahal Allah itu menciptakan manusia di dunia ini juga sama. Tapi kenapa kok dibedakan? Padahal sama-sama manusia kita kan. Kok kita tidak boleh memakai perhiasan yang berbentuk emas? Nah, langsung saya jelaskan gini. Seperti yang dikatakan ya oleh Imam Nawawi. Beliau berkata dalam Syarah Muslim bahwasanya bahwa ulama fikih itu sepakat apa? Sepakat mengenai keharaman memakai cincin emas bagi seorang laki-laki. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika seorang laki-laki memakai cincin emas, kok dia malah punya penyakit kanker, itu sangat diharamkan. Atau bisa terkena penyakit kanker gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus kenapa kok wanita boleh memakai cincin emas gitu? Mengapa? Nah, bagi seorang wanita boleh memakai cincin emas tidak membahayakan,
terhadap kesehatan. Pasalnya, wanita itu mengalami siklus menstruasi, yang mana siklus itu mengandung kandungan suatu zat emas yang terserap dalam tubuh dapat kita keluarkan menstruasi tersebut. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebihnya pokoknya kalau seorang laki-laki tidak diperbolehkannya memakai perhiasan emas karena itu dikarenakan seorang laki-laki dapat terkena penyakit kanker. Nah, itu jadi diharamkannya bagi seorang laki-laki. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.